Gerakan reformasi lahirkan otonomi dan desentralisasi. Jumlah daerah tingkat 2 makin terus berlipat ganda. Daerah-daerah baru bermunculan dengan label pemekaran. Atas nama pemerataan, daerah diberi banyak kewenangan. Para bupati, para wali kota bisa leluasa berkuasa. Di mana hakikat desentralisasi jika yang ramai malah korupsi dan politik dinasti? Inilah Mata Najwa. Hati-hati, Bupati. Pemirsa, di sebuah kabupaten bernama Ngada, Nusa Tenggara Timur, seorang bupati diberitakan menutup bandara hanya karena tak dapat tiket terbang kembali ke kampung halamannya. Suatu pagi di tanggal 21 Desember 2013, pesawat merpati dalam penerbangan dari Kupang menuju sebuah bandara perintis Turelelo. Di atas langit Nusa Tenggara Timur, awak pesawat memperoleh kabar bahwa bandara ditutup. Pagi itu pukul 6.15 waktu setempat, belasan aparat Satuan Polisi Pamong Praja bergerak merangsek ke bandara. Mereka membawa serta kendaraan operasional di tengah landasan pacu. Bandara Turelelo di Soa bukanlah bandara besar. Dengan fasilitas minim, bandara ini melayani rute penerbangan dari 2 maskapai. Marah, kesal, dan merasa dipermainkan, sang bupati mengerahkan aparatnya menutup bandara. Telah hadir Bupati Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae. Selamat malam, Pak Marianus. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bersedia datang di Mata Najwa. Ini wawancara pertama Anda setelah insiden yang menghebohkan itu ya, Pak? Benar. Ya. Pak Bupati, saya mau terus terang jujur pada Anda. Ketika pertama kali saya mendengar berita ada bupati yang menutup bandara karena ngambek tidak dapat tiket, itu yang saya pikir pertama, ini kok bisa-bisanya ada pejabat publik berkelakuan seperti ini? Ya. Kok bisa, Pak Bupati? Memang, saya pikir bukan hanya Mbak Najwa aja. Saya yakin sebagian besar, ya, rata-rata sebagian besar berpikir demikian. Tapi sesungguhnya, ya, orang hanya melihat, ya, saya tidak mendapat tiket, alasan penutupan itu karena tidak mendapat tiket, ya. Tapi sesungguhnya orang tidak melihat kenapa, untuk apa dapat tiket itu. Kebutuhan untuk mendapat tiket adalah untuk kepentingan sidang, ya, sidang paripurna penetapan APBD tahun 2014 itu yang terjadi pada tanggal 21 bulan Desember 2013 jam 9 pagi. Itu sesungguhnya yang sangat-sangat mestinya ini harus dibicarakan, ini mestinya harus dieksplorasi secara lebih mendalam dan harus bisa dipahami. Jadi Anda ngotot mau pulang karena harus sidang DPRD, itu yang alasan yang memang kita tahu oleh Anda sampaikan. Ya. Tetapi mengapa kemudian sampai harus menutup bandara ketika tiket itu tidak diperoleh, Pak? Karena kalau saya sampai lakukan itu pertimbangannya begini, Mbak. Ya, saya menilai bahwa, ya, Merpati itu tidak bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerah ini. Sementara Merpati, ya, terbang dan dia memanfaatkan fasilitas di daerah ini, ya, terus mendapat keuntungan di daerah ini, dan ketika pemerintah membutuhkan untuk kepentingan pembangunan, buat saya, kesimpulan saya adalah, ya, Merpati mengabaikan itu. Saya ingin tahu kronologisnya ketika tiba-tiba akhirnya Anda memerintahkan Satpol PP untuk menutup itu, kronologisnya dari malam seperti apa, Pak Bupati? Begini. Saya sesungguhnya ada di Jakarta sebelum itu. Saya mendapat kabar dari Kabak Humas saya mengatakan bahwa Bapak tanggal 18, saya tanggal 19 itu, tanggal 20 saya sudah memiliki tiket dari Jakarta ke Denpasar, Denpasar ke ND, Kabupaten tetangga untuk saya jalan darat. Ya. Tanggal 18 saya mendapat berita dari Kabak Humas bahwa tanggal 20 ada kegiatan penerimaan DIPA di Kupang oleh gubernur, ya, dan harus dihadiri oleh bupati tanpa harus diwakili, tidak boleh diwakili. Maka saya merubah tiket saya untuk berangkat ke Kupang tanggal 19. Tanggal 20 kita ikut kegiatan
kegiatan penerimaan DIPA. Setelah penerimaan DIPA, saya ke airport. Sampai di airport semua pesawat ND sudah berangkat, tinggal yang balik. Makanya satu-satunya pilihan adalah harus bisa mendapatkan tiket merpati untuk terbang jam 6 pagi tanggal 21. Saya sendiri menghubungi, ya. Saya menghubungi merpati ke front office-nya. Saya sampaikan bahwa saya perlu tiket ke Jawa. Jawabnya, tidak bisa Bapak, penuh. Saya bilang, tolong bantu dulu. Saya mohon. Ini kalau saya bisa ngemis, saya ngemis nih. Tolong dulu, besok saya ada sidang. Besok saya ada sidang DPR untuk penetapan anggaran. Tidak bisa Bapak, penuh. Setelah itu, saya pikir siapa lagi yang bisa bantu saya? Saya minta kepala bandara, Kabandara. Saya telepon Pak Kabandara, saya minta tolong Pak Kabandara, Pak Bupati siap. Tolong bantu saya bookingkan saya tiket lewat Merpati untuk besok. Besok saya ada sidang DPR. Ya. Diusahakan sama baik jawaban Pak Kabandara, mengatakan bahwa siap Pak Bupati, saya coba. Pak Kabandara telepon Merpati, diusahakan Merpati, jawabannya juga sama. Tidak bisa. Saya coba telepon lagi, ya, untuk minta lagi, tetap tidak bisa. Intinya Anda sudah berusaha untuk mendapatkan tiket lewat berbagai jalur. Kemudian sampai pada titik di mana Anda marah sekali sehingga akhirnya memerintahkan ditutup itu? Ya, dari situ saya sudah jelaskan bahwa kepentingan saya butuh tiket itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Dan Merpati sendiri terbang ke situ, ya, memanfaatkan fasilitas dasarnya kan disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi Anda sudah marah sekali ketika itu? Pada saat itu, ya. Anda merasa terhina, kok bisa-bisanya saya ditolak untuk terbang padahal untuk kepentingan rakyat? Saya tidak terhina itu, tapi saya merasa bahwa kepentingan rakyat diabaikan oleh Merpati yang... Jadi yang terlintas pertama di benak Anda ini, kalau saya tidak boleh terbang, yang lain tidak boleh terbang? Buat saya terhadap sikap itu yang tidak bertanggung jawab terhadap pembangunan di daerah atau negara ini, sebaiknya dia jangan ke sana. Begitu. Dan itu yang terlintas dalam pemikiran saya. Sehingga apa yang Anda lakukan? Anda langsung SMS perintah? Saya langsung SMS jam 4 sore, saya SMS district manajernya. Karena saya dapatkan nomor dari Merpati juga, dari stafnya. Saya SMS dengan bunyi SMS begini. Saya Bupati Ngada. Besok tanggal 21 bulan 12 tahun 2013, pemerintah akan menutup Bandara Turelelo Soa untuk Merpati. Ya, untuk Merpati. Dan saya sendiri sesungguhnya sudah saya koordinasikan dengan Kabandara juga. Saya sampaikan bahwa Pak Kabandara, dengan kejadian ini saya besok akan menutup bandara. Gitu. Ketika Anda memerintahkan Satpol PP untuk menutup bandara itu, Pak Bupati, Anda tidak berpikir kan seharusnya Satpol PP ini kan untuk menegakkan aturan. Tapi kok malah Anda menyuruh anak buah untuk melanggar aturan ya? Melanggar aturan, tapi ini untuk kepentingan daerah, Mbak, ya. Sesungguhnya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa ini. Karena, Mbak, kami terikat juga dengan regulasi. Ketika kalau sidang ini tidak berjalan pada hari itu artinya kami harus banmus ulang. Ini bukan sidang sembarang. Tapi kan akhirnya sidangnya tidak jadi pagi hari, Pak Bupati. Iya memang. Itu setelah dilakukan komunikasi, diminta ya supaya diagendakan ulang. Kalau tidak terjadi hari itu artinya harus banmus ulang. Banmus ulang, pemikiran saya, ketakutan saya adalah ketika kalau tidak sidang, dia harus banmus ulang. Banmus ulang ini tanggal 22 sudah terbentur dengan kegiatan Natal. Habis Natal dengan Tahun Baru. Itu artinya sidang itu harus dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya. Kalau sudah berjalan pada bulan Januari tahun berikutnya, itu artinya pemerintah daerah mendapat sanksi secara regulasi, dari regulasi akan terjadi pemotongan anggaran sampai 30%. 30%. Ya, saya tahu regulasi itu. Tapi Pak Bupati, kalau kemudian kita melihat Satpol PP yang menutup bandara, walaupun tadi Anda bilang karena pertimbangannya kepentingan harus mengikuti regulasi anggaran supaya tidak dipotong uang rakyat Anda. Tetapi kan ada konsekuensi lain juga yang kita tahu dengan penutupan ini. Kalau saya konsekuensi hukum kalau saya siap. Kalau untuk kepentingan rakyat masuk penjara pun untuk saya tidak ada masalah.
Ketika Anda memutuskan mengerahkan Satpol PP untuk menutup bandara, tidakkah Anda berpikir misalnya ada aturan keselamatan penerbangan yang Anda langgar, ada konsekuensi mungkin saja keselamatan penumpang yang seharusnya mendarat, kemudian tiba-tiba tidak menjadi mendarat, itu ada konsekuensi-konsekuensi yang mungkin saja besar? Nah, ini sesungguhnya kalau itu mestinya berbicara tentang keselamatan penumpang, Mbak ya. Anda tidak memikirkan mereka, Pak? Loh, Pak, mestinya itu bukan saya yang bersalah. Kan larangan saya itu tanggal 20, sehari sebelumnya. Ya, Merpati itu sudah tahu. Kalau ini ada pelarangan. Ketika Merpati langsung terbang, dia udah tahu, Mbak. Jadi salah Merpati kalau ada apa-apa? Kalau ada apa-apa, Merpati udah tahu. Ya. Pak Bupati, yang jelas kan sekarang Anda diperiksa polisi dan statusnya tersangka karena kasus ini. Iya, betul. Sudah berapa kali diperiksa, Pak? Saya 1 kali diperiksa. 1 kali diperiksa. Ya. Atas tuduhan kita ada pasalnya. Kita tunjukkan pasal 421 KUHP yang menyebut bahwa seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seorang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu diancam pidana paling lama 2 tahun 8 bulan penjara. Nah, saya tahu itu. Anda sadar orang melihatnya memang ini penyalahgunaan kekuasaan? Tapi saya kalau untuk penyalahgunaan kekuasaan, ya mungkin. Tapi apa yang saya lakukan ini mestinya dilihat lebih jauh lagi. Saya lakukan ini untuk kepentingan apa? Apa untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri? Kan tidak ada nuansa itu. Yang saya lakukan adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang jelas sekarang kemudian ada forum, ada istilahnya forum solidaritas masyarakat SOA yang sempat berdemo di DPRD Ngada, kemudian juga mengancam akan memblokir lagi bandara apabila proses hukum dilanjutkan. Itu namanya masyarakat, saya tidak terlalu ini, Mbak ya. Itu apa yang mereka lakukan, dan ya itu solidaritas terhadap apa yang sudah saya lakukan di kabupaten itu untuk membangun daerah itu, ya. Itu saya sendiri tidak, itu masalah ya itu. Kalau ada yang bilang wah itu pasti dimobilisir Pak Bupati tuh. Ya itu semua pasti akan mengarah ke sana, Mbak ya. Tapi pasti. Itu bukan settingan Anda. Sama sekali